membangun hilirisasi dengan ekspansi, sehingga nilai tambah itu ada di Indonesia. Yang paling penting, bolak-balik saya sampaikan, nilai tambah ada di Indonesia. Nilai tambahnya ada semua di Indonesia. Karena dengan itu nanti akan muncul industri baru. Presiden Joko Widodo tampak geram saat menjelaskan keuntungan negara dari program hilirisasi nikel CS. Ia kerap dikritik bahwa rakyat tidak mendapat manfaat apapun dari program tersebut. Hal ini disampaikan Jokowi di hadapan para CEO saat bertemu di kawasan Ibu Kota Nusantara 2 November 2023 lalu. Menurut Jokowi, negara mendapatkan keuntungan dari pajak penghasilan badan, PPh karyawan, royalti, PNBP, dan juga dividen. Ekspor nikel dihentikan. Terus yang ngerjakan swasta, yang untung dia dong. Rakyat dapat apa? Saya sampaikan, negara ini nggak bisa bekerja kayak swasta. Income, penerimaan negara itu dari pajak, dari biaya ekspor, dari penerimaan negara bukan pajak. Saya sampaikan, negara memang tidak mendapatkan keuntungan dari sana, tetapi negara mendapatkan penerimaan dari PPh, badan PPh, karyawan, dari royalti, dari penerimaan negara bukan pajak, dari dividen, dapat banyak. Nah, dari situlah bisa dipakai oleh APBN untuk apa? Untuk dana desa, untuk bantuan sosial, untuk membangun infrastruktur. Memang harus dijelaskan seperti itu supaya clear. Dipikir kita nggak dapat apa-apa, dapat. Sebelumnya Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Yusuf Kala melontarkan kritik keras terkait hilirisasi di bidang minerba khususnya nikel. Menurut JK, saat ini 90% nikel di Indonesia dikuasai China. Hal itu lantaran Indonesia belum memiliki teknologi sendiri untuk melakukan hilirisasi. 90% nikel ini dikuasai China di Indonesia. Karena mereka selalu menganggap teknologi dan mereka. Kita selalu harga diri rendah seakan-akan tidak bisa menguasai teknologi. Karena itu saya dengan perusahaan itu membuktikan bahwa semua itu bisa dilaksanakan dengan teknologi. Dan kita bisa menguasai teknologi itu. Smelter, apapun, listrik, semua kita bisa kuasai. Dengan tenaga-tenaga Anda, insinyur muda itu. Di tengah beragam pro dan kontra seputar proyek hilirisasi, lantas bagaimanakah nasib kelanjutannya di tangan penerus Jokowi? Mengusung tema perubahan, paslon nomor urut 1 memilih akan mengevaluasi kebijakan hilirisasi yang dinilai baik secara konseptual, namun hilirisasi yang terjadi saat ini dalam hal nikel belum memberikan manfaat yang merata antar para pelaku. Ketimpangan manfaat inilah yang 90%-nya lebih banyak diterima oleh perusahaan China. Salah satu yang memprihatinkan adalah data ESDM itu ada 2.500 tambang ilegal. Sementara tambang yang legal saja tidak membawa kesejahteraan. Dan kita menyaksikan dalam proses penambangan dan bisnis tambang kita, hilirisasi dilakukan ugal-ugalan, merusak lingkungan, ada kecelakaan, tenaga asing mendominasi. Di sisi yang lain juga perkembangan hilirisasi maupun tambang tidak signifikan dengan kesejahteraan masyarakat sekitar. Sulawesi Tengah, pertumbuhan ekonominya sampai sekarang bisa 13%, tinggi sekali. Tapi rakyatnya tetap miskin dan tidak bisa menikmati. Hilirisasi apa yang mau kita lakukan, sementara ilegal juga terus berlangsung.
Sementara itu, paslon nomor urut 2 memastikan pihaknya akan melanjutkan hilirisasi dengan memperluas cakupannya, termasuk dengan meningkatkan skill tenaga kerja Indonesia dalam hal hilirisasi. Indonesia ini negara besar. Kita harus bersyukur Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Di antaranya kita punya cadangan nikel terbesar di dunia, timah terbesar nomor 2. Oleh karena itu, program hilirisasi harus dilanjutkan dan diperluas cakupannya. Tidak hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian, sektor maritim, dan juga hilirisasi digital. Intinya, kita tidak boleh lagi mengirim barang mentah. Di sisi lain, paslon nomor urut 3 mengungkapkan mimpinya untuk menjadikan Indonesia 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Salah satunya dicapai dengan meningkatkan nilai tambah hilirisasi. KPK mengatakan itu banyak tuh penguasaan tanah, izin tambang. Wah, sudah dicabut nih. Saya nih pengalaman saya juga. Ada sudah dicabut oleh Mahkamah Agung. Tidak dilaksanakan sampai 1,5 tahun. IUP tadi yang dikatakan oleh Mas Gibran. Ada perintah dari Mahkamah Agung tuh IUP yang di sana dicabut, ini vonis sudah inkrah. 1,5 tahun tidak jalan. Ketika kita ngirim orang ke sana, petugasnya tiba-tiba dipindah. Yang baru ditanya kami tidak tahu. Padahal sudah terjadi eksploitasi terhadap tambang-tambang nikel kita misalnya. Nah, oleh sebab itu kalau ditanyakan apa yang harus kita lakukan? Strateginya adalah penertiban birokrasi pemerintah dan aparat penegak hukum. Karena kalau jawabannya laksanakan aturan itu normatif. Jadi kalau aparat penegak hukum itu hanya orang paling atas yang bisa memerintahkan siapa pimpinan penegak hukum itu. Dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tertuang, bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Indonesia adalah negara yang kaya, gemah ripah loh jinawi. Sudah seharusnya siapapun yang menjadi pemimpin di Republik ini mengoptimalkan kekayaan yang ada di dalam perut bumi. Demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, bukan menjadi monopoli segelintir orang semata, apalagi menjadi sumber kekayaan negeri yang berada nun jauh di sana.